Perkenalkan, nama saya Edlin Felicia Darmawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi saya, yang dimana aplikasi saya ini tuh berfungsi untuk membantu orang tua saya yang memiliki toko bangunan, yang dimana di sini tuh bisa membantu pelanggan toko orang tua saya itu untuk bisa mengecek terlebih dahulu bagaimana stok dari produk yang ingin dibelinya. Jadi di sini tuh aplikasi ini tuh berfungsi untuk melihat stok barang yang ingin dibeli dan juga membookingnya sebelum nantinya menuju ke toko fisik. Jadi di sini tuh konsepnya admin bisa langsung login, sementara guest yang selain admin itu perlu untuk melakukan sign up terlebih dahulu jika belum memiliki akun, dan jika sudah memiliki akun bisa langsung login. Kita anggap saja belum memiliki akun, maka kita bisa lakukan sign up. Sign up di sini itu misalnya guest, kemudian di sini tuh 1 2 3 lalu 1 2 3 4. Kemudian kita bisa lihat bahwa passwordnya tidak sama, maka kita bisa samakan. Kemudian kita bisa lakukan sign up, yang di sini tuh akan mengecek apakah username-nya udah ada atau belum. Ternyata udah ada, maka kita bisa lakukan sign up misalnya guest 7 gitu. Kemudian kita bisa lakukan sign up, yang nantinya akan masuk ke bagian home dari guest ini. Kemudian di sini tuh akan lakukan loading terlebih dahulu untuk merender semua data-datanya. Di sini tuh produk terbaru saya ngambil 6. Kemudian di sini ada berbagai kategori, baik semua, semen, besi, dan juga lainnya. Kita anggap mau lihat semua produk yang ada, maka kita bisa klik bisa klik semua, maaf. Dan di sini terlihat berbagai produk yang dimasukkan. Kemudian kita bisa lihat masuk ke bagian semen, besi, dan juga lainnya. Kategori lainnya itu kategori untuk kategori yang selain semen dan juga besi. Misalnya di sini kita mau booking cat kedua yang memiliki stok 2. Jadi kita bisa klik book. Di sini anggap aja barangnya coba kita klik 3 melebihi stok aslinya. Kemudian kita booking untuk hari ini. Kita book now, maka akan terlihat stok tidak cukup. Kita bisa ambil aja, misalnya kita mau booking 1 produk. Kemudian book now, maka akan masuk ke history booking. Yang di sini itu booking itu menggunakan metode room atau misalnya fitur room di Kotlin. Yang di sini itu langsung menuju ke history booking. Jadi di sini list produk itu sama kayak yang tadi, yang kalau misalnya kita klik kategori di home, kemudian ini merupakan history booking dan ini merupakan profilnya. Kita bisa lihat untuk password kita sendiri, kemudian kita bisa klik logout jika mau logout. Seperti itu untuk guest. Jadi hanya bisa lihat stok, misalnya guest itu mau login gitu kan. Kita bisa ketik untuk guest yang sudah memiliki akun mau login misalnya. Jadi kan guest 7, guest dengan password 1 2 3 4. Kemudian kita klik login dan kita bakal lihat gimana tampilannya. Tampilannya juga sama sih seperti yang sebelumnya. Sama, bisa lihat juga untuk detailnya. Kemudian kita langsung next saja ke admin 1 2 3. Ini username dan passwordnya itu udah diatur, udah pasti admin itu memiliki username dan juga password seperti ini. Jika misalnya ada guest yang maksudnya sign up dengan password, dengan username dan juga password yang sama, maka sebelumnya itu udah ada percabangan bahwa kalau misalnya melakukan sign up terlebih dahulu, maka akan dianggap sebagai guest walaupun username dan juga passwordnya itu sama. Nah, di sini itu bisa terlihat. Jadi yang sebelumnya itu saya coba-coba untuk menghapus salah satu untuk demo bagian admin ini. Misalnya kita pertama mau nambah produk, kita pick untuk ini, misalnya ini gambarnya sebagai berikut, misalnya semen A, kemudian semen harganya misalnya 10.000, kemudian stoknya ada 10, kemudian tadi ada sedikit
salah pencet, kemudian keterangannya misalnya ini adalah semen A. Kemudian kita klik tambah dan nantinya akan bisa tertambah sendiri dan akan muncul di bagian semua semen A. Kalau misalnya kita klik ini adalah semen A seperti itu. Kalau misalnya kita mau ngedit, kita tunggu dulu. Misalnya kita mau ngedit, kita misalnya ganti gambarnya misalnya ini, kemudian semen B, semen harganya misalnya diganti, ininya juga 20, kemudian ini adalah semen B. Kemudian kita bisa klik simpan. Ini tunggu beberapa saat dulu baru kemudian bakal terganti. Kalau misalnya hapus, maka bisa terhapus. Nah, seperti itu. Jadi tinggal ada sisa 5. Kalau misalnya kita lihat di home-nya, sebentar, maka akan cuma sisa 5 doang. Benar, yang kayak tadi, kayak yang bagian semua. Kemudian kalau misalnya kita klik semen, maka cuma ada 1. Sama seperti yang tadi. Coba kita tambahkan produk yang lain, misalnya gambarnya sama, misalnya besi deh, besi 50.000, stoknya 50, keterangannya coba besi B, ini adalah besi B. Kemudian kita klik tambah, maka selain di semua, di bagian semua, maka akan ada di bagian besi, maksudnya di bagian kategori besi sebagai berikut. Jadi seperti itu untuk penambahan, edit, dan juga menghapus. Tuh, ada di bagian home juga besi B-nya. Kemudian kita bisa melakukan pengeditan di sini, misalnya besi C, misalnya ini 501, kemudian simpan. Maka tunggu sebentar, maka akan muncul perubahannya. Kemudian kita bisa juga menghapus kita bisa lihat dulu perubahannya terlebih dahulu, kemudian kita bisa menghapusnya juga di bagian home. Tunggu sebentar. Nah, makanya terhapus. Kemudian ini juga button-buttonnya juga berfungsi. Seperti yang tadi. Jadi untuk edit, hapus, tambah, kemudian lihat detail udah. Dan kita juga bisa melihat list produknya, sama seperti yang dari home, dari button-button yang ada di home. Kita bisa menuju ke list produk juga dengan navbarnya. Kemudian kita bisa klik untuk melihat semua kategori seperti ini. Jadi banyak cara untuk menuju ke list produk. Jadi untuk tulisan list semua kategori yang di home ini juga berlaku fungsionalitasnya di role guest. Kemudian setelah itu kita bisa lihat juga password untuk penggunanya. Kemudian kita bisa klik logout. Seperti itu untuk role admin. Jadi CRUD-nya itu ngambil data-datanya semuanya dari API. Jadi di sini saya akan mempraktekkan untuk membuktikan bahwa di API itu bisa berubah jika kita menambahkan atau mengedit data. Misalnya kita nambahin barang. Misalnya ini. Dia nama produknya itu semen nih. Kemudian semen harganya 10.000. Kemudian stoknya 10. Keterangannya ini semen. Kemudian klik tambah. Kemudian akan muncul kan. Kemudian kita bisa misalnya mengedit yang pasir 1. Ngedit jadi pasir 2.
Kemudian ini ganti jadi 2, 48 tambahin 1, ini tambahin A nya, kemudian klik simpan. Setelah klik simpan maka data akan teredit. Oke, akan ada pasir 2 lainnya. Kemudian misalnya kita menghapus semen 2. Nah, data akan terhapuskan, jadi cuma ada 5. Nanti kita akan cek di API-nya. Kemudian di sini itu kalau misalnya mau lihat di Postman itu terlihat user-user yang login atau yang sudah terdaftar. Kalau misalnya mau lihat produknya maka bisa lihat di produk GB, tabel produk GB. Seperti ini. Ada foto barang, nama produk, kemudian ada harga, stok, dan juga deskripsi barang. Lihat di API-nya itu ada produk semen nih, kemudian pasirnya diganti pasir 2, stoknya juga, harganya juga, dan di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 barang. Yang tadinya harusnya 6, jadinya 5 barang. Karena semen 2 itu nggak ada di dalam API karena sudah terhapus. Seperti itu untuk pembuktian bahwa saya melakukan CRUD-nya melalui API. Oke, sekarang akan masuk ke dalam kodenya. Pertama, kita akan fokus ke autentikasi dulu. Pertama yaitu register. Di sini kita bisa menuju ke dalam tampilan terlebih dahulu. Dan dimana menggunakan linear layout pastinya dengan pengaturan sebagai berikut. Jadi ada backgroundnya. Backgroundnya sendiri itu yang ada wave-nya dan juga ada elemen di bawahnya. Kemudian di sini tuh semuanya dibikin center dan juga memiliki padding horizontal itu 40. Kemudian di sini ada image view yang pertama, kemudian ada text view untuk menjelaskan apa itu aplikasi ini. Kemudian di sini itu ada pengaturan untuk fontnya, kemudian text size-nya dan lain sebagainya. Kemudian masuk di sini adalah bagian isinya. Bagian keseluruhannya menggunakan linear layout juga sebagai berikut dengan orientasi vertikal juga. Yang pertama itu pastinya dalamnya ada text view yang berupa tulisan sign up. Di sini tuh untuk isinya itu mencakup keseluruhan yang ada di dalam kotak ini. Jadinya itu pengaturan di bagian parentnya itu menggunakan background yang sudah dibuat sebelumnya sebagai berikut. Kemudian di sini ada text view untuk judul sign up-nya. Lalu dengan teks ukurannya 20. Lalu di sini ada text view untuk username-nya dengan pengaturan sebagai berikut. Kemudian ada edit text-nya untuk mengisi username-nya. Kemudian di sini tuh juga ada text view lagi untuk password, edit text untuk password. Kemudian text view lagi. Yang di sini tuh pengaturannya sama untuk text view-nya. Color-nya black, kemudian layout margin bottom-nya 10 dan font family-nya itu Poppins medium. Ini text view buat konfirmasi password. Kemudian ada edit text untuk mengisi konfirmasi passwordnya, yang juga menggunakan rounded input yang sudah dibuat sebelumnya sebagai berikut. Ada shadow layer-nya, ini untuk pengaturan shadow-nya. Kemudian ini untuk main-nya atau yang bagian putihnya, ini yang bagian abu-abunya yang sebagai shadow-nya. Kemudian di sini ada button untuk daftar atau sign up dengan rounded button yang sudah diatur sebelumnya. Ada shadow layer-nya juga sebagai berikut, dan ada main shape layer-nya yang berupa brown. Seperti ini. Jadi semua warna-warna itu sudah diatur di dalam colors.xml sebagai berikut. Kemudian di sini itu ada text view yang terakhir untuk nantinya menuju ke bagian login atau activity main yang untuk login. Di sini logiknya, pertama pastinya masukin Pref Manager dulu, masukin bindingnya juga. Ini untuk mengeset bindingnya. Ini untuk get instance, Pref Managernya mendapatkan instance-nya.
Ini Pref Manager-nya. Di sini tuh dibuat terlebih dahulu untuk companion objeknya. Jadi sebelum defaultnya seperti ini untuk variabel-variabel yang saya blok. Kemudian ini tuh untuk membuat instance-nya jika belum ada. Selanjutnya itu bisa ini untuk menginisiasinya, inisiasi untuk shared preference ya, yang nantinya variabel itu bisa digunakan untuk menggunakan metode set login untuk membuat user tersebut login, is login, apakah dia login atau enggak, yang nantinya hasilnya boolean. Kemudian save username, password, dan juga role. Yang di sini itu metode untuk mengesave mengesave username setelah login. Ini untuk mengesave password setelah login, kemudian mengesave role setelah login. Kemudian metode-metode ini tuh untuk mengambil username, password, dan juga role dari user yang sudah login. Kemudian di sini untuk mengclear shared preference-nya. Seperti itu untuk Pref Manager. Kemudian masuk ke bindingnya. Di sini tuh logiknya saat klik button daftar atau sign up, maka akan mengambil untuk inputan username, password, dan juga confirm passwordnya. Kemudian di sini diceklah apakah field username dan juga passwordnya empty atau enggak. Maksudnya apakah semua field empty atau enggak. Kalau empty maka akan tertampil tools sebagai berikut untuk memberitahukan pengguna untuk mengisi semua datanya. Kemudian else if, kalau misalnya inputan password dan juga confirm passwordnya itu berbeda, maka akan ada tools untuk pengguna bisa menyamakan antara password dan juga confirm passwordnya. Kemudian di sini tuh ada else-nya. Yang di sini tuh kita akan membuat instance atau objek dari users. Ini merupakan data class yang isinya ID, username, password, dan juga role. Dengan semuanya itu bertipe data string. Yang di sini itu menjadi skema untuk API yang sebelumnya ditunjukkan. Kemudian di sini setelah create instance-nya untuk user, untuk data class user, maka lanjut ke metode check if username exists dengan memasukkan instance yang sudah dibuat. Instance user yang sudah dibuat. Kemudian di sini ada logic lagi kalau misalnya button atau txt login yang ini, yang paling bawah, itu diklik maka akan menuju ke login activity. Kita akan cek untuk metode check if username exists. Di sini itu akan menerima parameter berupa users, berupa objek users. Di sini itu akan menggunakan get instance. Ini merupakan base URL-nya. Jadi API client itu untuk base URL, menaruh base URL-nya dengan base URL sebagai berikut, dan juga di sini ada nama database. Kemudian masuk ke API service .get all users. Dan di sini tuh kita menggunakan API service yang berisi segala query-query atau metode-metode get, post, delete untuk melakukan CRUD pada API-nya. Jadi di sini tuh ada post users untuk meng-create usernya, get all user untuk mendapatkan seluruh usernya, get all product yang nantinya akan mendapatkan seluruh produknya, kemudian upload untuk mengupload produk yang baru, kemudian update, dan disitu juga ada metode untuk delete. Jadi seperti itu untuk metode-metode yang digunakan untuk melakukan CRUD pada API. Sini tuh bisa terlihat pengembaliannya dari segala metode-metode ini. Kayak ada berupa void atau tidak mengembalikan apapun.
Kemudian kalau misalnya get all product, maka akan mengembalikan list produknya. Get all user, maka akan mengembalikan list usernya. Seperti itu. Kemudian setelah menggunakan get all user, maka di sini itu harus meng-override untuk method on response dan juga on failure. Di sini on response itu kalau misalnya kita dapat menerima datanya, sudah menerima datanya, maka di sini akan diambil untuk response body-nya atau isinya, yang nantinya kan akan berupa list user ya. Nah, list user ini tuh akan dari list user yang diambil, maka akan dicek apakah username yang diinputkan dengan yang dibuat dengan username yang berasal dari objek yang dibuat dari parameter ini. Jadi setelah mengambil data username password dari inputan user, maka akan dibuat atau dimasukkan menjadi parameter untuk membuat objek users. Kemudian akan dimasukkan ke dalam method ini, check if username exists. Kemudian akan dicek lah apakah objek yang barusan dibuat sama dengan username yang ada di database API. Kemudian di sini kalau misalnya exist, maka akan tulisannya username already exists. Kalau misalnya belum, maka akan langsung masuk ke bagian home. Di sini itu kalau misalnya username-nya itu tidak exist atau belum ada di API-nya, maka akan masuk ke method create user. Dan di sini itu ada method untuk on failure kalau misalnya tidak mendapatkan data sama sekali dari API yang dipanggil. Kemudian kita masuk ke create user, yang di sini tuh juga mempassing untuk parameter user, atau ini user itu kan mewakili objek dari data class users itu sendiri. Di sini create user untuk create user kalau misalnya dia sudah terkonfirmasi merupakan username yang baru. Sini create user. Karena di sini itu meminta untuk dimasukkan argumen berupa objek user, maka di sini akan dimasukkan objek usernya. Kemudian kalau misalnya on response atau menerima respon, maka akan disimpan dalam Pref Manager berupa role, password, dan juga username-nya, dan menjadikan dia loginnya itu true. Seperti itu. Kalau misalnya tidak successful, maka akan masuk ke bagian else-nya. Tidak successful untuk mendapatkan respons maksudnya. Kemudian di sini ada on failure juga. Lalu di sini kalau misalnya berhasil masukin ke Pref Manager, maka akan masuk ke method check login status. Di sini check login status itu untuk mengecek benar nggak sih dia statusnya true. Kalau statusnya true atau is loginnya true, maka akan menuju ke main activity guest. Kalau tidak, maka akan muncul toast registrasi gagal. Jadi seperti itu untuk autentikasi. Kemudian lanjut di sini itu masuk ke bagian loginnya. Bagian loginnya pasti ada binding dan juga Pref Manager-nya. Kemudian di sini itu pas klik button login, maka akan mengambil inputan username dan juga password. Kita akan ngecek dulu untuk button login seperti apa. Jadi tampilan seperti ini yang awalannya itu sama seperti yang bagian register. Di sini tuh pakai linear layout, kemudian ada paddingnya, ada background juga sama, kemudian ada gambarnya itu menggunakan logo yang sama. Kemudian di sini itu ada tulisan mengenai aplikasinya, dan di sini tuh linear layout untuk konten di dalam sini. Jadi pertama itu ada judulnya tulisan login. Jadi segala pengaturan tulisan segala macam itu sama. Kemudian padding vertikalnya sekian, dan juga padding horizontalnya sekian untuk isi konten ini. Kemudian ini ada tag view tadi yang saya bilang, tag view yang pertama untuk username sebagai berikut. Kemudian ada edit text.
Selanjutnya ada password. Ini untuk judulnya atau tulisan namanya, nama untuk inputan atau labelnya. Di sini ada edit text untuk mengisi passwordnya. Kemudian ada button login sebagai berikut. Kemudian ada text view untuk menuju ke sign up. Kemudian masuk ke bagian logiknya. Setelah kita ngambil username dan juga passwordnya, inputan username dan juga passwordnya, kita akan cek apakah username dan juga passwordnya empty atau enggak. Kalau empty, maka akan ada tulisan mohon isi semua data. Kalau enggak, maka akan menuju ke method login yang isinya itu username dan juga password. Username dan juga password yang diinputkan. Kemudian di sini kalau misalnya kita klik txt register yang bagian bawah ini, maka akan menuju ke bagian register activity. Untuk method login itu tuh akan mengambil parameter berupa input username dan juga input password berupa string keduanya, dan juga kita ngambil get instance, get all user lagi untuk mengambil semua usernya. Kemudian setelah ngambil semua usernya, list semua usernya, maka akan dicek apakah ada di dalam database API atau enggak. Kemudian baik username, password maupun role-nya, apakah role-nya itu adalah guest atau enggak. Kalau misalnya username exist, pass exist, dan juga role guest-nya ada isinya semua atau exist semua, maka kita akan masuk akan mengubah pref manager-nya itu login di shared preference-nya itu bernilai true. Kemudian kita akan menuju ke metode check login statusnya dengan inputan berupa inputan username, password, dan juga dianggap ininya guest. Kemudian untuk percambangan kedua, kalau misalnya diambilnya itu input username-nya itu admin dan juga passwordnya admin 123, maka dianggapnya sebagai role admin dan tetap set loginnya itu sama dengan true. Jadi kalau misalnya nggak ada di dalam database API, maka dianggap sebagai admin. Nanti akan menuju ke sini. Nanti kita cek dulu apakah inputannya benaran admin dan juga passwordnya admin 123 atau tidak. Kalau benaran, maka dianggapnya sebagai admin. Kemudian di sini ada toast-nya kalau misalnya tidak keduanya, bukan admin ataupun guest yang sudah mendaftarkan diri sebelumnya. Kemudian di sini ada else-nya. Kemudian di sini ada on failure-nya. Tadi on response, sekarang on failure. Kemudian sekarang masuk ke check login status. Di sini tuh akan meminta untuk inputan parameter username, password, dan juga input role-nya. Kalau misalnya sebelumnya udah is loginnya sama dengan true, maka akan masukin ke dalam shared preference, akan disimpan dalam shared preference. Kemudian di sini tuh kalau misalnya admin, username-nya admin, maka akan menuju ke admin dashboard seperti ini. Dan di sini tuh admin dashboard itu merupakan metode yang akan menuju ke main activity admin. Kalau misalnya bukan admin atau selain admin, maka akan menuju ke main activity guest. Seperti itu untuk sistem login. Di sini akan masuk ke dalam main activity, yaitu main activity admin. Di sini tuh main activity ada dua, yaitu admin dan juga guest, yang dimana main activity ini tuh akan mencakup segala page, baik home ataupun list product, bookmark, dan juga profil. Yang di sini pertama main activity dulu. Kita akan lihat ke dalam XML terlebih dahulu. Yang di sini tuh tampilan pertamanya itu pasti ini. Ini tuh merupakan tampilan home. Nanti ada tampilan home lagi, khusus home. Ini tuh hanyalah container. Jadi di dalamnya itu cuma ada dua fragmen. Di atasnya navbar dan juga bottom navbar itu sendiri. Seperti itu. Dan untuk layoutnya seperti apa atau apa aja sih yang berada di dalam navbarnya admin. Dia itu cuma 3, yaitu home, list product, dan juga profile. Seperti itu. Kemudian di sini itu untuk navigation sendiri itu ada navigationnya juga ada 2, navigation guest dan juga admin. Admin itu intinya nggak ada tulisan adminnya di dalam nama filenya. Kalau guest ada tulisan guestnya, kalau admin itu nggak ada tulisannya. Dan juga di sini ada menunya. Kalau misalnya menu navigation
navigation admin seperti ini. Kalau lebih jelasnya di sini tuh ada page-nya apa aja sih yang ada di admin. Pertama ada home, kemudian ada list product, kemudian ada detail, tambah produk, edit, kemudian juga ada profile seperti itu. Jadi di sini terlihat aksi-aksinya di mana kayak home bisa ke list produk, ke edit, dan juga ke detail. Kemudian profile sendiri berdiri sendiri, nggak kemana-mana, nggak bisa mengarah kemana-mana. Kalau misalnya fragmen untuk list produk sendiri itu bisa ke tambah, edit, dan juga detail. Kemudian untuk yang ada juga fragmen tambah data, edit data yang seperti saya katakan sebelumnya. Tapi untuk edit data itu ada beberapa argumen sebagai berikut untuk mengambil nama ataupun kolom-kolom yang menuju ke suatu produk. Jadi kayak misalnya nama, kategori, harga, stok produk tertentu gitu. Itu untuk edit data, jadi biar bisa diambil nilainya atau value-nya yang diambil dari API. Kemudian ada juga fragmen untuk detail produk itu sendiri. Kemudian di sini udah button navigation udah. Lalu kita bisa langsung ke logiknya. Di sini tuh logiknya pertama pasti ada binding terlebih dahulu. Kemudian ini untuk mengeset fragmentnya, yang dimana awalnya itu pasti menggunakan atau defaultnya itu pasti mengarah ke home admin, ke bagian home. Kemudian di sini tuh ada bindingannya, dimana kalau misalnya home fragment, dimana home fragment itu akan menuju ke home fragment itu sendiri. Jadi kayak tampilannya akan seperti ini kalau misalnya klik button navbar home, seperti itu. Kalau misalnya klik list product akan menuju ke list product fragment. Kalau misalnya profile button navbar profile akan menuju ke profile fragment, seperti itu. Dan di sini tuh akan ngeset untuk fragmentnya sendiri. Di sini tuh logic ini merupakan logic untuk nantinya kalau misalnya kita menuju ke, misalnya kita lihat di sini, misalnya kita menuju ke list product melalui home fragment. Jadi ketika kita klik misalnya lihat semua kategori, maka kan akan menuju ke list product. Nah, menu navbar yang aktif tetap home karena karena navigasi menuju ke list produknya itu berasal dari bagian home gitu. Kalau misalnya kita menuju ke halaman atau ke fragmen list product dengan menggunakan button navbar, maka yang aktif yaitu button navbar untuk list product. Jadi tergantung list product itu sendiri itu awalnya itu dikunjungi dari button mana sih gitu, seperti itu, atau dari halaman mana sih gitu. Jadi seperti itu. Ini untuk logic agar mengeset kalau misalnya menuju ke fragment list product dengan dari button yang berada di dalam home, maka yang menu yang aktif di navbarnya tetap menu home, seperti itu. Kemudian masuk ke main activity guest. Main activity guest sendiri itu juga sama, ada fragment dan juga button navbar. Yang ini sama persis tapi bawahnya yang berbeda. Menu-menunya saja yang berbeda. Menunya itu ada 4, yaitu ada home, list product, history atau bookmark, atau history bookmark maksudnya, dan juga profile. Dan untuk bagaimana prototype-nya atau mengarah kemana aja, itu tuh bisa dilihat dari folder navigation, kemudian ke bottom navigation guest seperti ini. Jadi bisa dilihat apa aja sih halaman-halaman yang bisa dikunjungi oleh guest, itu profile, history, detail, list product, home, dan juga booking. Yang di sini tuh sama, untuk home-nya juga sama, bisa lihat list, detail, dan juga bisa ke booking.
Jadi di sini tuh nggak ada edit ataupun nggak ada fragment edit maksudnya. Yang fragment list product juga sama, bisa ke detail dan juga booking. Kemudian sisanya itu fragmen-fragmen yang berdiri sendiri, yang seperti saya bilang sebelumnya itu ada history, profile, detail, dan juga booking. Seperti itu. Lalu lanjut ke logiknya. Di sini tuh logiknya pertama pasti set binding terlebih dahulu, kemudian default awalnya itu menggunakan halaman home. Kemudian untuk navbarnya di sini kalau misalnya di menu, jadi menu home guest fragment ini itu akan menuju ke home guest fragment. Jadi istilahnya menyesuaikan biar navbarnya itu menuju ke fragmen yang sesuai atau ke halaman yang sesuai. Jadi diatur di dalam blok kode ini. Jadi set fragmennya di sini. Kemudian ini merupakan logic untuk set fragmen yang berada di blok kode sebelumnya. Jadi biar menyesuaikan kalau misalnya klik menu bottom navbar A, maka akan menuju ke halaman A juga, seperti itu. Dia untuk mengeset fragmennya itu agar bersesuaian dengan bottom navbarnya. Dan juga seperti yang sebelumnya saya jelaskan, itu biar kalau misalnya menuju ke list product dari button di home, maka menu yang aktif di navbar itu tetap home, seperti itu. Itu untuk main activity guest dan juga main activity admin. Dan di sini masuk ke dalam bagian home, ada home admin dan juga home guest seperti biasa. Ini home bindingnya. Pertama itu untuk home admin sendiri itu pastinya ada lokasi, dimana ini pertama ada headernya. Header dengan isinya itu ada image sebagai berikut, kemudian ada lokasi, dimana di sini tuh di bawahnya navbar ini atau headernya ini, maksudnya di bawah header itu pasti kontennya bisa untuk di scroll. Pertama itu ada lokasi toko, di sini tuh isinya ada image, kemudian ada linear layout yang mencakup tulisan lokasi toko _2 dan juga untuk teksnya yaitu Graciana dan bla 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 dan sebagainya. Itu untuk lokasi toko yang pastinya logonya itu diambil dari Drawable. Kemudian setelah lokasi ada banner. Banner itu akan berisi carousel yang akan otomatis untuk bergerak sendiri dengan menggunakan view pager untuk image-image yang berada di dalam carousel, dan juga tab layoutnya yang bisa kita scroll juga secara manual. Dan kita juga bisa lihat dia itu merupakan gambar keberapa dalam banner tersebut. Kemudian masuk ke dalam kategori. Kategori di sini itu isinya ada 4, yaitu semua atau all, button all. Kemudian ini tuh jadi setiap button satu kesatuan ini itu ada linear layoutnya sendiri-sendiri. Jadi linear layout yang pertama itu ada button all dan juga text view-nya, tulisan semua. Itu untuk yang pertama. Jadi pengaturannya juga sebagai berikut, bisa dilihat di video. Kemudian ada yang kedua untuk semen, yang ketiga untuk besi, yang keempat untuk yang lainnya. Itu 4 button. Terus ada yang nantinya akan mengarah ke list product. Kemudian ada recycler view. Di sini tuh pertama ada linear layout yang berisi tulisan tag produk terbaru dan juga lihat semua kategori. Kemudian di sini tuh ada ditambahkan juga linear layout lainnya untuk recycler view. Ini ditaruh di bagian linear layout yang paling terakhir ini. Itu untuk fragment home yang admin. Kemudian logiknya pastinya ada binding terlebih dahulu. Binding, kemudian ada image dan juga handler yang berfungsi untuk
carouselnya. Di sini juga ada product list, array product list, dan juga ada manggil adapter. Kemudian ada binding. Setelah lakukan binding di dalam view created itu, di sini itu ada setup recycler view yang berisi untuk menyeting recycler view di tampilan home. Jadi di sini tuh terlihat bahwa kita menggunakan adapter dengan parameternya itu ada listnya apa, kemudian ada on edit product dan juga on click product untuk melihat detailnya. Sebenarnya di sini tuh bisa dilihat untuk produk adapter. Jadi produk adapter itu yang saya sudah bilang sebelumnya, ada list, ada edit product yang nantinya akan menerima parameter produk dan diubahnya menjadi unit. Sama seperti on edit product, on click product juga akan menerima products. Products itu berupa data class yang isinya mengandung nama produk, kategori, harga, stok, deskripsi, dan juga foto. Seperti itu. Jadi list produknya apa aja. Ini tuh merupakan jadi mengambil parameter objek dari data class produk. Kemudian di sini tuh di product adapter sendiri itu isinya ada view holder. Kemudian di dalamnya itu juga menggunakan binding untuk mengambil data nama produk, harga, kategori, stok, dan juga foto untuk nantinya mungkin ditampilkan di halaman yang dituju. Jadi seperti itu. Jadi data ini tuh merujuk kepada objek products, objek data class products. Nantinya kalau misalnya kita klik edit set on, kita klik button edit ini BTW ini merupakan tampilan untuk item products-nya. Jadi ketika saya langsung pertama logiknya dulu. Jadi ketika klik tadi button edit itu, maka akan menjalankan on edit products dengan parameter data yang merupakan objeks dari data class product ini. Kemudian item view, ketika kita klik item view, ketika kita klik item view, maka item view itu mencakup satu kotakan ini, satu item products ini. Itu maka akan menjalankan fungsi on click product. Seperti itu. Jadi dan di sini tuh juga ada delete set on listener. Ya kalau misalnya kita klik button delete ini, maka akan menjalankan delete item. Delete item itu merupakan function atau metode untuk menghilangkan item. Yang di sini tuh pertama akan mengecek apakah produk itu ada atau tidak, atau apakah ada produk yang sudah tersimpan di dalam API atau tidak. Kemudian di sini tuh dipanggillah untuk get instance-nya atau yang berisi base URL, dan juga di sini ada delete product yang nantinya akan berdasarkan ID produk tertentu. Ini delete product yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian nanti tinggal pakai response yang isinya itu ada menggunakan override on response dan juga on failure. Dimana on response, kalau misalnya successful, maka akan membuat toast kalau misalnya produk telah dihapus. Kalau misalnya kalau misalnya nggak successful atau nggak menerima response, maka bisa masuk ke dalam else. Kemudian kalau misalnya on failure, maka akan bisa menjalankan blok kode yang saya blok tadi. Lalu di sini itu ada on create view holder untuk mengatur XML dari recycler view yang terhubung dengan XML item products XML ini. Kemudian get item count itu tuh bakal mengembalikan banyaknya produk sesuai banyaknya produk dalam list. Kemudian on bind view holder yang nantinya akan memetakan produk A akan menjadi recycler view yang pertama, seperti itu. Dan begitu juga selanjutnya. Remove item ini tuh akan meremove, jadi dia itu akan mengupdate
mengupdate item dalam list setelah dilakukan delete atau dilakukan penghapusan. Kemudian update data untuk nantinya akan mengupdate data pada recycler view, misalnya saat ditambahkan produk atau saat menghapus data atau saat misalnya mengupdate data, seperti itu. Maksudnya mengupdate produk. Jadi di sini itu akan mengupdate data dalam recycler view. Ini juga bakal menghapus item dalam list recycler view atau list produk, seperti itu. Jadi biar list produknya itu terupdate dan ditampilkannya juga yang paling update. Seperti itu untuk produk adapternya. Kembali lagi ke home. Jadi di home ini, karena setelah menerapkan adapter, maka kita juga harus mengisi on edit product itu isinya apa sih, yaitu produk itu sendiri yang isinya ID, nama produk, kategori, harga, stok, deskripsi, dan juga foto. Jadi kita membuat instance dulu dari kita memasukkan memasukkan argumen ke dalam new instance atau method new instance dari edit data fragment yang isinya yang membutuhkan ID, nama produk, kategori, harga, stok, deskripsi, dan juga foto. Jadi karena kita mau menuju ke edit data fragment, maka kita harus mengisi parameter-parameter tersebut dengan argumen berikut, seperti itu intinya. Nanti ini bakal menuju ke edit data fragment. Kemudian kalau kita mau menggunakan onClick, maka akan menjalankan kode sebagai berikut. Jadi akan dibuat dulu untuk new instance dari fragment tersebut yang membutuhkan parameter sebagai berikut: ID, nama produk, kategori, stok, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu akan menuju ke bagian detail data fragment, seperti itu. Selanjutnya di sini tuh merupakan kode untuk mengeset dari data-data yang diambil semuanya ke recycler view top product. Jadi yang tadi didemokan itu tuh maksudnya recycler view top product itu masuk sama dengan produk terbaru gitu. Jadi di sini tuh akan mengeset recycler view dari XML ke logiknya atau ke tampilan home-nya. Seperti itu. Di sini tuh akan fetch product. Jadi yang data-data apa aja sih yang dimasukkan ke dalam recycler view, terutama ke recycler view top product ini, yaitu pertama yaitu 6 produk teratas dari API. Jadi sini tuh merupakan pengesetan untuk menampilkan loading sebelum masuk ke home-nya. Kemudian memanggil juga base URL-nya, lalu memanggil method untuk get all products-nya. Setelah memanggil method get all products, maka di sini tuh kalau misalnya belum tertampil list produknya, maka tetap menjalankan loading. Kalau misalnya sudah tertampil, maka akan melakukan dismiss. Kemudian di sini kalau misalnya responsnya ada atau udah dapat datanya dari API-nya, maka kita bisa mengambil 6 produk saja secara descendant, order by descendant kayak gitu. Kemudian setelah kita sudah mengambil 6 list produk teratas, maka kita bisa mengupdate-nya dalam adapter retrofit. Ini update data merupakan metode yang sebelumnya saya jelaskan di produk adapter. Untuk mengupdate data di retrofit di adapter tersebut. Kemudian ini hanyalah else-nya yang menangani kalau misalnya dia error gak bisa masukin ke dalam recycler view-nya atau dan lain sebagainya. Kemudian di sini tuh ada method on failure yang isinya kalau misalnya tidak berhasil mendapatkan respons, seperti itu. Ini tuh berfungsi untuk
mengeset carousel. Jadi delaynya itu 3 second. Jadi setiap 3 second itu akan ganti gambar di dalam carouselnya itu. Seperti itu. Jadi di sini tuh untuk berfungsi untuk mengatur carouselnya itu sendiri. Itu untuk home admin. Dimana di sini tuh sebelumnya tadi setup udah, fetch udah. Sekarang saya akan menjelaskan untuk button kategorinya. Kalau misalnya kategori all dan juga kategori see all itu yang ini, yang lihat semua kategori. Itu kalau misalnya klik akan menuju ke navigate to tab 1, navigate to tab navigate to tab 0. Tab 0 itu index. Jadi tadi kan seperti yang saya demokan sebelumnya itu kan di list produk kan ada 4 tab, yaitu tab semua itu sebagai indeks 0. Kemudian ada tab semen untuk indeks pertama, tab maksudnya indeks 1, terus ada tab besi untuk indeks 2 dan tab lainnya untuk indeks yang terakhir. Seperti itu. Jadi kalau misalnya klik button itu akan menuju ke tabnya masing-masing. Kemudian ini tuh untuk isi konten dari carouselnya. Seperti itu. Untuk jadi kalau misalnya kita klik kategorinya akan menuju ke fragmen-fragmen yang dituju di list produk sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kemudian untuk bagian guest juga sama, nggak jauh beda, tampilan juga sama. Di sini tuh juga ada pengaturan untuk per kategori dan juga tulisan lihat semua kategori. Untuk ini buat ngeset image di carousel. Kemudian ada navigate to tab, setup recycle view-nya juga sama. Hanya saja yang membedakan itu ditaruh di mana sih fragmen-fragmen itu, yaitu di main guest. Main guest itu merupakan ID dari activity main guest. Seperti itu. Kemudian fetch product juga sama, juga mengambil 6 dan juga bakal dibalik juga dan juga bakal diupdate. Jadi secara keseluruhan sama, hanyalah membedakan activity main yang menjadi wadah peletakan dari fragmen-fragmen yang dituju. Seperti itu. Jadi di sini itu menggunakan adapter product guest adapter yang tidak ada on edit click, tapi adanya on book product, seperti itu. Jadi untuk pengambilannya juga sama. Jadi di sini tuh berfungsi untuk mengambil data-data produk dari API. Kemudian kalau misalnya kita klik button book itu ini. Pas kita klik button book, maka akan mengambil pas kita klik button book, maka akan menjalankan on book product. Kalau kita klik item produknya, item secara keseluruhan ini, maka akan menggunakan metode unclick product. Seperti itu. Di sini tuh juga menggunakan update data juga untuk mengupdate data di recycle view. Seperti itu. Jadi kurang lebih sama. Dan di sini tuh item produk untuk guest itu ada image view pertama, ada tag view, kemudian ada linear layout yang berisi kategori, lalu ada garis vertikal dan juga stoknya, kemudian ada text view untuk harganya dan juga button untuk booking. Sementara untuk yang bagian admin, itu di sini yang membedakan tidak ada button untuk booking, tapi hanyalah button untuk edit dan juga button untuk delete yang dibungkus dengan parent linear layout. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai carousel adapter yang sebelumnya belum saya singgung. Di sini itu berfungsi sebagai adapter biasa untuk
menghubungkan antara XML dengan tampilan melalui logic yang berada di home admin maupun home guest seperti itu. Jadi di sini tuh intinya untuk mengeset gambar. Jadi gambar di list yang pertama, di nomor yang pertama akan menjadi posisi yang pertama di bagian carousel seperti itu. Itu untuk logiknya seperti itu. Kemudian di sini tuh saya lupa juga sebelumnya menjelaskan mengenai pager adapter. Di sini tuh berfungsi untuk menjadi adapter yang menghubungkan XML tab-tab seperti semua, semen, besi, dan kategori lainnya yang berada di halaman list produk. Yang berada di halaman list produk yang di dalam sini. Jadi pager adapter itu yang nantinya akan mengarahkan kalau misalnya tab yang pertama aktif atau tab 0 aktif, maka akan memunculkan fragment all seperti itu. Kalau misalnya tab yang satu aktif, yang tab dengan posisi 1 aktif, maka akan menampilkan fragment semen dan lain sebagainya. Kemudian di sini seperti yang didemokan sebelumnya, ada juga login. Jadi di sini tuh login berfungsi untuk memberitahu kepada user kalau misalnya datanya butuh waktu lama untuk di-render. Jadi di sini tuh ada juga untuk loading yang ini. Jadi loading itu ada dua isian, yaitu progress bar dan juga text view tulisan loading seperti itu. Untuk logiknya menggunakan background transparan dengan no title, itu aja sih. Jadi sini tuh yang bakal menghubungkan antara logiknya dengan XML-nya. Jadi mengambil tampilan loading itu dari fragment _loading.xml. Seperti itu untuk bagian-bagian yang sebelumnya saya lupa menjelaskan sebelumnya. Kemudian akan masuk ke dalam list produk. Di sini tuh list produk itu ada dua juga, yang guest dan juga yang di luar guest itu yang admin, dimana ada kategori untuk all, besi lainnya, lalu dan juga semen. Di sini tuh 4 kategori ini tuh berada di dalam fragment juga yang bernama list product fragment, yang dimana list product fragment itu isinya sebagai berikut, yang memiliki header juga seperti yang lainnya, seperti halaman home yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Kemudian ada bagian linear layout satu untuk row back dan juga tambah produk. Ini row back. Kemudian ada button untuk tambah produk juga sebagai berikut. Kemudian di sini tuh nantinya akan ada tab layout yang berisi tab-tab navigasi yang sudah didemokan sebelumnya semua. Kemudian ada tab besi, semen dan juga lainnya. Kemudian di sini tuh ada view pager yang akan menampilkan page sesuai dengan kategori yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi nantinya akan menampilkan list produk sesuai dengan kategori yang dituju. Itu untuk kontainernya dengan logic sebagai berikut. Di sini tuh logiknya pertama pastinya ada binding. Kemudian dalam list product fragment ini tuh ada logic untuk kalau misalnya kita klik tambah produk, button tambah produk, maka akan menuju ke tambah data fragment. Kemudian kalau misalnya kita klik back, maka akan menuju ke fragment sebelumnya. Kalau misalnya nggak ada fragment sebelumnya,
maka akan muncul tools sebagai berikut. Jadi seperti itu. Kemudian ini tuh merupakan kode untuk mengambil tab index yang sebelumnya berada dari home. Jadi kalau misalnya tab indeksnya kosong, maka akan menuju ke semua. Kalau tab indeksnya 1 semen, 2 besi, dan juga tab indeksnya 3 itu lainnya. Seperti itu untuk list produk fragment. Kemudian di sini tuh ada semen buat fragmen tab semen. Pertama itu ada set binding terlebih dahulu, dimana untuk semen sendiri itu isinya hanyalah recycler view dan juga loading. Jadi text loading sama recycler view saja. Itu tuh untuk tampilannya itu sama setiap tab, hanya recycler view dan juga loading. Kemudian di sini tuh logiknya doang yang berbeda. Di bagian fetch product kita juga tetap mengambil all products, tapi ada syaratnya. Kita harus mengambil produk atau filternya. Kita harus mengambil produk dengan kategori semen. Seperti itu. Ini juga menggunakan adapter yang sama. Product adapter dengan parameternya itu list product terlebih dahulu, kemudian on edit product, yang bakal mempassing data sebagai berikut ke edit data fragment. Kemudian di sini tuh logic untuk berpindah ke edit data fragment. Lalu on click product seperti sebelumnya juga sama, akan menuju ke detail data fragment. Seperti itu. Jadi yang membedakan itu hanyalah filteringnya saja. Untuk sisanya itu juga sama semua. Yang kategori lainnya juga sama. Yang membedakan hanyalah filteringnya saja. Besi juga sama. Kemudian semuanya juga bakal di reverse. Setelah dilakukan filtering bakal di reverse atau bakal di order by dash, descending. Kemudian kalau all product itu akan mengambil all product, totally all, nggak ada filtering sama sekali, tapi hanyalah di reverse saja. Seperti itu. Untuk sisa kodenya juga sama saja seperti kategori yang lainnya. Kemudian untuk list product yang bagian gas juga sama. Tapi yang membedakan, pokoknya untuk kategori-kategori yang gas juga sama. Yang membedakan hanyalah hanyalah adapternya saja, menggunakan gas adapter, produk gas adapter. Untuk list produk gas fragmentnya itu memiliki logik yang sama, namun yang membedakan itu hanyalah tidak ada button tambah produk seperti itu. Itu untuk list product. Jadi di sini akan masuk ke bagian fragment profil, yang dimana profilnya itu juga sama antara admin dan juga guest, jadi tidak menggunakan dua fragment yang berbeda. Yang di sini tuh kalau misalnya buat profil untuk tampilannya seperti ini, jadi ada bagian headernya seperti biasa, kemudian ada text view-nya untuk judulnya, kemudian isinya itu ada berisi text view untuk username, kemudian isi dari username-nya, kemudian ada password, lalu nanti ada bisa dimasukkan untuk passwordnya apa, yang seperti saya demokan sebelumnya. Kemudian ada image button untuk klik open close-nya, jadi biar bisa lihat apa password kita gitu, password si pengguna. Kemudian ada tombol logout. Di sini logiknya itu pertama pastinya ada bindingnya, kemudian di sini tuh di bindingnya itu kalau misalnya di bagian text view untuk username itu kita pakai variabel username yang berisi data username yang disimpan dalam shared preference sebagai berikut. Kalau misalnya text view untuk password, teksnya itu berisi bintang, default itu berisi bintang dengan panjangnya itu sesuai dengan banyaknya password yang didapat dari share preference.
Kemudian kalau misalnya ini merupakan logic kalau misalnya matanya tertutup atau terbuka. Maksudnya icon mata itu tertutup atau terbuka. Kalau misalnya uh, terbuka maka akan menampilkan passwordnya. Kalau tidak maka akan berbentuk bintang lagi. Kemudian di sini tuh ada button untuk logout. Ya nantinya kalau misalnya logout akan menuju ke login activity lagi. Seperti itu untuk fragment profile, baik admin maupun guest. Kemudian akan masuk ke bagian untuk historinya. History fragment itu berisi history dari bookingan kita. Jadi simple, hanya ada judul sama recycler view sebagai berikut, dan juga ada headernya. Kemudian kita kembali ke logic untuk historinya. Pertama pastinya menggunakan binding, dan di sini tuh untuk history itu mengambil data-datanya itu dari room, makanya menggunakan DAO. Kemudian di sini menggunakan history adapter karena bentukannya beda untuk tiap item dari recycler view. Untuk misalnya DAO-nya itu bisa dilihat dari ini database. Pertama itu dibuat data kelasnya dulu sebagai berikut, sama seperti produk, data kelas produk, tapi yang membedakan hanyalah tanggal booking sama username-nya. Kemudian ada history DAO yang isinya itu metode-metode untuk mengambil data, terus insert data, update data, delete data. Ada juga untuk mengambil produk atau data berdasarkan ID. Ada misalnya mengambil data history atau data booking yang sesuai dengan username yang sedang di login, yang sedang masuk, seperti itu. Jadi yang digunakan sih hanya get product by ID sama get history by username, seperti itu. Kemudian di sini ada history room database-nya yang berfungsi untuk kayak membuat room database. Kemudian itu untuk DAO-nya. Kemudian di sini tuh ada history adapter yang mengarah ke item history sebagai berikut. Jadi di sini tuh dibuat panjang, dan di sini sebelah kiri itu ada gambar, sebelah kanannya ada informasinya sebagai berikut. Kemudian di sini tuh seperti biasa ada image view, kemudian ada linear layout yang berisi semua informasi yang ada mengenai produk tersebut, produk yang di booking maksudnya. Di sini tuh ada tanggal, text view untuk tanggal. Kemudian ada text view yang kedua itu buat nama produknya yang di booking. Lalu ada linear layout yang lain untuk mencangkup kategori, garis, dan juga di bawahnya itu ada quantity atau seberapa banyak orang tersebut itu booking. Kemudian ada text view yang terakhir untuk jumlah kuantitinya atau jumlah bookingnya yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian di sini tuh ada harganya terakhir. Itu untuk tampilan historinya, tampilan per item historinya. Masuk ke bagian history adapter agar bisa menghubungkan atau mengubah dari XML tadi yang item history menjadi tampilan yang bisa ditampilkan setelah di-render. Kemudian di sini tuh hanya membutuhkan parameter berupa list buku atau namanya objek yang berasal dari data class history ini. Kemudian dari data-data yang diambil dari data class history, maka akan mengekstrak terlebih dahulu untuk tanggal, nama, harga, dan lain sebagainya. Kemudian juga dipasangkan gambarnya. Jika kita mendapatkan menggambarkan, jadi sini tuh ini tuh berfungsi untuk menaruh gambar yang didapat dari list produk yang berasal dari API-nya. Kemudian ini seperti biasa kayak sebelumnya,
Tapi yang membedakan hanyalah cuman penamaannya doang. Di sini tuh menggunakan list history dengan data class dengan data class sebagai berikut. Seperti itu untuk history adapter. Kemudian di sini tuh lanjut ke bagian view created, yang dimana pertama kita ngaktifin database terlebih dahulu, get database. Kemudian nantinya itu untuk recycler view product seperti ini, yang bagian ininya itu akan dihubungkan ke dalam adapter guest product, yang merupakan adapter yang merupakan variabel yang menghubungkan, yang secara tidak langsung berhubungan dengan history adapter yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Dimana setelah datanya diambil, maka akan setelah dipasang-pasangkan juga sesuai dengan tampilan XML-nya, maka dibuat grid layout menjadi 2 kolom, yang sama seperti di bagian home. Kemudian ini ada get all nodes. Jadi selanjutnya itu ada menjalankan metode get all nodes, yang intinya itu berfungsi untuk mengambil seluruh data history booking berdasarkan username. Seperti itu. Kalau misalnya sudah dapat, maka akan bisa di reverse untuk mengambil produk atau list produk dari yang paling terakhir atau paling terbaru untuk melakukan booking sampai yang terlama. Seperti itu. Kemudian itu sih untuk history fragment yang cuman berada di guest saja. Kemudian next untuk membahas mengenai CRUD-nya. CRUD-nya sini menggunakan API, baik tambah, edit ataupun detail. Kemudian kalau misalnya tambah fragment itu seperti ini. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi pastinya ada headernya, kemudian ada back buttonnya ini, terus ada judulnya. Jadi ini itu satu kesatuan dalam linear layout yang ini, baik judul maupun isinya. Jadi ini judulnya, tag view untuk judul. Kemudian ini tuh ada scroll view-nya, scroll view untuk bagian isinya saja. Jadi sini tuh ada image view yang awalnya tuh gone, nanti buat preview gambar kalau misalnya udah di pick image-nya. Kemudian ada display file name juga untuk file name image-nya. Kemudian di sini ada button untuk menuju ke galeri atau lokal galeri dari perangkat tersebut. Kemudian di sini ada tag view untuk tulisan label nama produknya. Ini ada edit text juga untuk menginputin nama produk. Di sini tuh ada kategori labelnya. Kemudian ada radio group yang isinya itu semen, besi, dan juga lainnya. Kemudian di sini tuh ada tag view untuk harga. Ini labelnya. Kemudian di sini ada inputan teksnya. Di sini tuh juga labelnya, ini inputan teksnya. Kemudian ada keterangan, ada label keterangan, dan juga edit teksnya. Kemudian di sini tuh ada button untuk tambah. Kemudian kita masuk ke dalam logiknya. Pertama pastinya ada binding, kemudian ada file path. Lalu di sini tuh ada bindingan. Kalau misalnya button pick image-nya diklik, maka akan menuju ke metode pick image. Kalau button tambahnya diklik atau tulisan tambah jadi klik, maka akan submit produk. Kalau misalnya back, maka akan menuju ke fragment sebelumnya. Misalnya button pick image di sini tuh pertama akan menjalankan grand launcher ini. Di sini tuh yang nantinya akan menuju ke bagian select image-nya, jadi ke galeri kita. Kemudian ini yang nantinya akan ngambil path. Di sini tuh bakal ngambil path untuk image-nya. Kemudian di sini tuh akan nyeting
image previewnya, dan di sini tuh bakal tertampil juga nama image-nya atau nama file image-nya seperti itu. Kemudian jadi untuk file path image itu ditaruh di variable file path. Kemudian dan ini mereka berdua yang menjalankannya, jadi ini yang buat mengambil file name-nya, nanti taruh di variable file name. Kemudian untuk ngambil URI-nya menggunakan metode ini, seperti itu. Kemudian masuk ke edit data. Di edit data ini tuh kita akan masuk untuk melihat bagaimana tampilannya. Tampilan itu sama seperti yang tambah data, sama persis. Nanti yang membedakan itu kalau misal seperti yang tadi didemokan, itu yang membedakan kalau misalnya image preview-nya itu akan langsung muncul kalau misalnya ada image-nya, seperti itu. Kemudian kita langsung aja masuk ke logiknya. Jadi di edit data itu kita mengambil dulu untuk parameternya, parameter ID, nama produk, kategori, dan lain sebagainya yang diambil sebelumnya atau di passing sebelumnya dari yang menggunakan produk adapter atau produk guest adapter. Tadi kan sebelumnya kan ada on edit click. Nah, on edit click itu kan memasukkan kayak misalnya nama produk dan lain sebagainya, itu yang nantinya akan diambil atau diekstrak di edit data fragment ini. Jadi kalau misalnya lihat paling bawah di sini yang new instance, ketika memakai new instance maka harus memasukkan argumen ini, seperti itu. Jadi dia nanti yang bakal ngambil parameter-parameter tersebut atau argumen-argumen tersebut yang nantinya akan digunakan di fragment ini. Kemudian di sini itu yang berfungsi untuk blok kode ini berfungsi untuk mengambil atau mengekstrak ID produknya, nama produknya, dan lain sebagainya dari argumen yang sudah diambil. Selanjutnya di sini ada button back, berfungsi untuk menuju ke bagian sebelumnya. Kemudian untuk button pick image itu nanti akan mengambil nantinya akan menggunakan metode pick image juga yang fungsinya itu sama seperti ditambah data fragment, persis sama kodenya. Jadi nanti kalau misalnya pengguna ingin mengganti gambar yang baru, maka bisa diklik untuk button pick image-nya lagi. Kemudian button edit itu nanti yang akan submit produk. Kemudian di sini tuh untuk edit text sama produk, harga, stok, keterangan. Kemudian foto barangnya itu nanti akan tertampil saat kita klik button edit di salah satu item recycler view gitu. Jadi langsung disetting nama produk yang sebelumnya diinputkan, harga, dan lain sebagainya. Dan ini juga untuk langsung menceklis atau mengisi radio buttonnya. Kemudian kita akan button pick image berarti kan kodenya sama seperti sebelumnya. Kalau misalnya submit produk itu pertama ngambil dulu apa sih inputan yang diambil yang berada di dalam edit text. Kalau misalnya ada perubahan nanti kan akan bakal diekstrak di sini. Di sini juga. Ini membuat ngambil kategorinya. Kemudian dilakukan validate input. Validate input itu yang nantinya akan mengecek kalau misalnya produknya empty gimana, kalau harganya empty gimana, seperti itu. Jadi di sini tuh akan melakukan validasi apakah edit text tersebut kosong atau tidak. Selanjutnya kalau misalnya validate inputnya itu sudah true atau mengembalikan true, maka akan masuk untuk pengumpulan atau penyimpanan perubahan. Jadi di sini tuh diambil dulu untuk segala hal yang ingin disimpan kembali ke API. Jadi di sini tuh
image to upload tuh maksudnya kalau misalnya file path-nya null atau file path-nya jadinya default, jadi kita pengguna itu tidak merubah gambar sama sekali, maka menggunakan foto barang yang sudah ada. Kalau misalnya pengguna ganti gambar, maka menggunakan file path. Seperti itu. Jadi di sini tuh merupakan bagian untuk pengumpulan atau penyimpanan ke dalam API lagi menggunakan JSON. Kemudian di sini tuh menggunakan metode update product yang nantinya setelah diupdate maka akan muncul those data edited successfully kalau misalnya terupdate dengan benar atau berhasil. Kemudian setelah terupdate maka kembali ke halaman sebelumnya atau fragment sebelumnya. Dan di sini tuh ada else-nya dan juga on failure-nya. Kalau misalnya menangani tidak bisa ngerespon ataupun misalnya adanya kesalahan. Seperti itu untuk edit data. Jadi divalidasi dulu baru di submit. Seperti itu. Kemudian masuk ke bagian untuk detail datanya. Detail data itu seperti ini. Jadi ada button back. Di sini itu ada header, button back. Kemudian scroll view. Kemudian di sini itu ada constraint layout yang berisi isinya ini. Yang pertama itu ada image view. Kemudian untuk image-nya, kemudian ada constraint lagi yang isinya itu nama produk, kategori, harga dan juga stok. Di sini tuh ada nama produk bagian kiri, nama produk dan juga kategori nama produk dan juga kategori. Kemudian linear layout yang sampingnya itu ada harga dan juga stok. Kemudian paling bawah itu ada tag view untuk mengisi keterangan dari produk tersebut. Lalu di sini seperti biasa sama konsepnya seperti edit text, namun kan nggak ada seperti edit data maksudnya, edit produk, namun tidak ada tidak ada edit text-nya. Maksudnya tidak ada menggunakan inputan dari user, jadi hanya mengambil saja. Konsepnya sama, jadi harus diambil dulu untuk string nama produknya, kategori, harga dan lain sebagainya, menggunakan new instance juga yang isinya sama argumennya. Kemudian di sini itu kemudian di sini ada bindingan untuk back. Untuk back nanti akan menuju ke fragment sebelumnya. Kemudian di sini itu langsung ngeset untuk tag view nama produk. Tag view nama produk akan diset dengan nama produk yang diambil dari argumen. Dan begitu juga untuk harga, stok, keterangan dan juga image-nya dan juga kategorinya. Jadi berhenti di sini doang, cuma ngeset teks doang. Itu untuk detail. Kemudian untuk bagian booking itu yang ada tampilan seperti ini. Jadi di booking itu ada headernya pastinya, kemudian ada tombol back, lalu ada isinya pertama ada judul, kemudian ada scroll view yang isinya linear layout berupa tag view banyak barang, kemudian pilih tanggal, kemudian edit text-nya, lalu ada pilih tanggal, label pilih tanggal maksudnya, kemudian ada button untuk memilih tanggalnya, nanti akan muncul date picker-nya, kemudian di sini ada button untuk book now atau submit. Di sini kita lihat dulu untuk argumennya juga sama, masih ada argumen tetap sama, ada nama produk, kategori, harga dan lain sebagainya. Kemudian jadi dia ngambil data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel room. Tunggu, berarti jadi di sini itu setelah saya hubungin ke HP saya, di sini tuh terlihat bahwa adanya siapa aja sih yang melakukan booking dengan username-nya. Jadi bisa diketahuin siapa yang melakukan booking dan username-nya. Kemudian
Jadi nanti setelah diekstrak nanti akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Lalu di sini tuh untuk mengaktifkan DB-nya terlebih dahulu. Di sini juga get instance dulu untuk share preference buat instance-nya. Kemudian bindingnya itu pertama kalau back pastinya akan menuju ke fragment sebelumnya. Kalau button tadi, button tanggal booking nih, nanti akan membuka date picker sebagai berikut. Jadi di sini tuh date picker ya nantinya itu akan mengambil year, month, dan juga day yang dipilih oleh pengguna di date picker dialog tersebut. Kemudian akan mereturn sebagai berikut. Kemudian di sini juga harus menggunakan on dataset. On dataset yang nantinya itu akan berfungsi untuk mengekstrak selected date-nya yang nantinya akan ditaruh di placeholder button ini gitu. Seperti itu. Itu untuk date picker. Jadi pastinya itu menggunakan date picker dialog on date listener. Yang nantinya itu akan harus menggunakan date picker ini untuk nantinya mengambil baik bulan, terus ada year dan juga day yang dipilih oleh pengguna di date picker dialog tersebut. Selanjutnya ada simpan book. Ya kalau misalnya kita klik button simpan, maka akan menuju ke bagian sini. Jadi pertama itu akan mengambil dulu untuk teksnya, teks inputan yang diinputkan oleh user di banyaknya barang dan juga pilih tanggal. Kemudian divalidasi, akan validasi input. Kalau misalnya edit text-nya kosong atau button-nya kosong atau nggak memilih keduanya itu bagaimana, nanti akan muncul toast. Kemudian setelah divalidasi, kalau misalnya sudah terisi semua, maka akan dicek nih, akan dicek di bagian sini, apakah banyaknya stok itu lebih dari banyaknya barang yang akan dilakukan booking. Kalau misalnya iya, maka bisa masuk ke dalam sini. Jadi nantinya stok terakhir itu akan dikurangi, lalu akan masuk ke nantinya pengurangan dari current stock dikurangi dengan banyaknya bookingan. Nanti akan dimasukkan ke dalam API lagi yang nantinya biar pengguna lain itu tahu berapa stok terbaru. Seperti itu. Ini untuk JSON datanya. Lalu di sini tuh ada decrease product stock, merupakan fungsi untuk mengupdate pengurangan stok. Jadi setelah dikurangi nanti akan diupdate di bagian sini dan disimpan ke dalam API. Kemudian selanjutnya setelah di decrease nanti akan dimasukkan ke dalam tabel ini, tabel room, dengan menggunakan method insert. Jadi method insert itu juga sebenarnya diperlukan juga untuk memasukkan ke dalam tabel yang ada di sini, di app inspection ini. Kemudian setelah dimasukkan semuanya, baik info-info mengenai barang tersebut dan juga tanggal booking serta username-nya. Dan username di sini tuh menggunakan value share preference untuk mengambil username-nya. Siapa sih yang lagi login sekarang, seperti itu. Itu yang menjadi username-nya. Kemudian setelah berhasil untuk melakukan booking atau melakukan penyimpanan di tabel ini, maka nantinya akan ada muncul toast dan juga akan kembali ke halaman atau fragmen sebelumnya. Seperti itu untuk booking. Lalu di sini, jadi itu gambarannya. Itu untuk segala penjelasannya. Terima kasih.